Tapi ini Your Name akan dibikin live action, dan ketika project itu diumumin gue beneran kayak maksudnya perlu gak sih emang dibikin live action? Karena kenapa gitu? Perwujudan Doraemonnya yang gue nggak tahu kayak apa kalau live action ya. Apakah dia mini, segemoy itu segemoy. Segemoy dan milenial itu kan enggak. Ya, selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film. Kalau di episode sebelumnya kita udah ngomong yang berat-berat, kita mau ngomongin yang ringan-ringan tapi bisa bikin pertengkaran. Jadi diskusi kita kali ini tuh ngebahas apakah sebuah serial anime atau kartun ya lebih generalnya itu perlu dibikin live action. Ya, for konteks minggu ini ya lagi rame berita soal Avatar The Legend of Aang, The Last Airbender ya. Sebelumnya ada One Piece. Ya. Terus nanti bakal ada Yu Yu Hakusho, Senseiya, terus katanya How to Train Your Dragon juga bakal dibikin live action. Banyak perkartun-kartunan ini ya. Nggak cuma anime lah. Nggak cuma Jepang tapi asal barat juga kita pengen bahas nih. Iya. Nah, pertama adalah pertanyaannya, apakah sebenarnya semua anime itu perlu dibikin live action? Pertanyaannya langsung ulti dong. Menurut gua ada beberapa anime yang harusnya berhenti aja udah di medium itu gitu. Kenapa harus dibikin live action gitu? Kalau menurut lo gimana tuh? Gue sih ngerasa salah satu anime atau manga anime manga yang gue pikir gak possible untuk jadi live action One Piece sebenarnya kan. Terus tiba-tiba kok bisa gitu jadi live action gitu, dan oke. Jadi gue lagi bingung nih, apa ya lagi ya gitu yang gak bisa dijadiin live action. Cuman gue lebih ke, kalau misal One Piece kan lebih ke world building dan lain-lainnya yang gue anggap gak possible untuk jadi live action. Tapi ada aja kayaknya anime yang atau film animasi yang untuk dijadiin live action itu berdasarkan cerita itu gak possible. Gitu. Ya kayak tadi kita sempat nyebutin ya Into the Spider-Verse gak mungkin jadi live action juga gitu loh. Tapi Into the Spider-Verse kan root-nya adalah komik. Komik yang akhirnya diadaptasi menjadi live action langsung. Ada yang jadi langsung, maksudnya nggak perlu bridging jadi Into Spider-Verse terus jadi apa? Jadi Spider-Man live action, karena menurut gua Into the Spider-Verse harus dibikin animasi karena memang approach-nya adalah komik. Animasi yang gayanya memang kayak gitu secara visi kreatifnya gitu. Makanya ada versi live action yang tidak sama dengan versi Into the Spider-Verse karena root-nya memang komik gitu. Nah, yang kita bahas di sini memang yang lebih sama seperti setiap anime root-nya komik. Maksudnya setiap anime root-nya komik. Ada yang mungkin beberapa enggak, SpongeBob gitu. Iya, enggak, maksudnya SpongeBob bukan anime ya. Kartun tapi kan. Iya. Tapi kartun. Udah mulai berantem. Iya, kartun. Iya, tapi iya. Apa ya? Coba lu ada enggak, Rey? Anime yang kita berangkat dari anime dulu deh. Ya. Menurut gua kayak tadi sempet diskusi dan gue setuju Your Name. Terus tapi Your Name kan mau digarap. Iya. Tapi kita against ya. Maksudnya kita sepakat Your Name itu kita nggak ngebayangin akan semagis apa. Suzume no Tojimari juga nggak bisa menurut gua. Ya berarti kalau yang bukan nggak bisa sih, kayak kita tidak membayangkan. Gua nggak membayangkan pun kalaupun terjadi ya udah. Tapi kayaknya rasa kepuasan menontonnya. Kemagisan atau magic yang diproduksi itu harus dari medium si 2D ini. Gue masih bisa ngebayangin Suzume atau Your Name dijadiin live action karena dia heavy di romance. Ya tapi dia bisa dan gak perlu banyak CGI yang gimana. Iya, masalahnya magic dari chemistry, magic dari alam terhadap manusianya tuh
juga sangat sulit untuk di capture. Ya kita nggak perlu mengharapkan itu dari live action, Ray. Enggak. Karena magisnya One Piece juga nggak sebagus bisa. itu Ketika diadaptasi tapi core value-nya nggak bisa tertransformasi dengan baik tuh menurut gua udah menodai. Ya iya. karena Your Name udah memang sudah sebagus itu. Iya, Sama kayak iya. tadi kita bilang Spirited Away gitu. Kita kan nggak ngebayangin Spirited Away dibikin live action Spirited gitu. Away, Maksudnya Totoro, iya. Ponyo itu sama selevel Your Name yang ketika keluar Your Name itu wah anjir visualnya bagus banget, musiknya. Semuanya lah secara Bell aspek sih, animenya. Bell sih nggak mungkin tuh Bell sama apa Summer Wars tuh nggak mungkin tuh. Banyak memang banyak dan tapi ini Your Name akan dibikin live action dan ketika project itu diumumin gue beneran kayak maksudnya perlu gak sih emang dibikin live action karena kenapa gitu? Nggak perlu. Mungkin bisa dinilai dari ini kali. Kalau misalnya dari anime atau format animasinya aja udah peak banget, Udah top tier ya. lu mau ngapain bikin live action? Tapi gitu? pertanyaannya kan kadang selalu dilemparkan oleh netizen, emang yang menentukan pick nggak pick siapa gitu? Ya semua orang udah nentuin kalau Your Name tuh udah pick banget. Gimana ya? Ada yang nggak setuju coba Your Name nggak pick gitu. Cuman masalahnya itu sih, maksudnya gua pun kaget soal How to Train Your Dragon pengen dijadiin live action gitu. Mungkin karena ngelihat kayak Game of Thrones gitu kan karena ada naga-naganya. Cuman kan masalahnya Tapi kurang cute. iya. Ya memang DreamWorks itu setiap bikin animasi di apa? Nggak se-cute Disney. Ya. Ya kan, Karena memang kan lebih realis. mau dari- ya kita mau apa bukan roots ya apa rootnya ya. Iya. Rootnya berbeda. Ya, tapi kan berarti kalau misalnya sekelas How to Train Your Dragon aja pengen dibikin live action, Kung Fu Panda deh berarti sekalian gitu. Iya, benar. Gue kebayangin kalau How to Train Your Dragon untuk bisa meng-capture cuteness dari beberapa naganya gitu ya. Kalau gua sih adventures-nya, jadi mungkin visualnya adventurous banget lah, angkasa segala macam itu. Secara desain naga mungkin menurut gue kayak mereka mencoba untuk kayak si Sonic the Hedgehog gitu kan kayak Oke, ya, Sonic. ini kan Sonic itu game. Iya, Sonic awalnya tuh game. Iya, Tidak tapi ada animenya. maksudnya kayak desain karakternya untuk Oh, iya, dibikin hidup kan sempet kacau tuh waktu itu. Iya, Ingat iya. nggak? Meskipun Iya, itu iya. gue yakin gimmick marketing sih. Iya. Percaya ya gimmick banget. Percaya itu gimmick Tapi marketing. studio animasinya bangkrut abis itu kan biasanya. Bukan bangkrut, di titik bangkrut lah. Iya. Karena ngabisin jutaan budget untuk Iya. merevisi tanda kutip Iya. kalau misalkan ini ternyata ini ya. Nah, itu tuh berarti kan Sonic nih, Kalau Sonic berarti kita Nggak, Kita keluarkan dari diskusi Iya, karena dia gue tadi sebut Sonic tuh karena gue merasa kayaknya How to Train Your perwujudan sebuah icon gitu ya. Iya. Perwujudan How to Train Your Dragon punya naga-naga nih bisa selucu Iya. atau kayak hampir mendekati dekat gitu. Nah, ini Sonic gue jadiin bridging aja. Iya. Karena Sonic tuh ya kita bakal ingat sama Pikachu lah, Detektif Pikachu. Iya. Dan dari Detektif Pikachu gue jadi ngebayangin Doraemon bisa nggak? Karena kan kemarin ada tuh foto AI. Kesel banget gue. Foto AI, udah mah AI dikasih watermark. Anjir, lu tuh berkarya itu dari prom doang anjir dikasih watermark. Kesel banget. Tapi kalau Doraemon gue setuju bisa. Bisa ya? Bisa itu kayak inget nggak lo? Detektif Pikachu jadi. Kayak ini loh, The Mask. The Mask-nya Jim Jim Carrey. Carrey. Nah Iya, itu iya, kayak iya. gitu pendekatannya. Maksudnya banyak Komikal, ya. gadget-gadget lucu yang bisa dibikin komikal kayak The Mask bener. Bisa itu. Tapi perwujudan Doraemonnya yang gue nggak tahu kayak apa kalau live action ya. Apakah dia mimi, segemoy itu segemoy. Segemoy dan milenial itu kan. Enggak. Gemoy. Aduh, sekarang gemoy itu nggak boleh disebut ya. Iya, oke. Karena kalau di komiknya atau di animenya, di kartunnya itu kan Doraemon lucu kan. Ya. Oke, berarti kita balik lagi kenapa anime tuh harus ke live action? Perlu nggak sih? Perlu nggak sih gitu ya? nggak sih? Ada beberapa yang perlu, ada yang Ya. Your Name menurut gua tidak perlu sama sekali. Iya. Udah pick. pick, Nah, udah pick. masalahnya adalah berarti kenapa setiap kan memang IP manga tuh selalu live action, anime gitu aja kan? Ya, Jadi, kalau dari manga. film, anime series, terus anime movie, baru live action Banyak action sekarang series. ada anime kerjasama sama tempat wisata di Jepang. Iya, kafe. iya. Nah, IP sebagai IP, jadi ya. jadi tuh kalau misalnya dari gua ngeliat dari sisi bisnis, Oh ya, Ah, itu support sih. dari sisi bisnis si manga ini sendiri tuh memang perkembangan IP-nya Iya. satu gitu. Memang kan kita harus mengakui lah anime itu
target audiensnya nggak seluas live action di seluruh Oke, dunia. ngomongin Untuk seluruh dunia ya. Iya. Kecuali Meksiko itu anime gila banget. Oh gitu. Gimana ceritanya orang Amerika Latin relate sama Goku. Coba deh. Nggak ada irisannya. Nah, tapi itu lagi maksudnya market anime itu tidak seluas live action di seluruh dunia. Makanya Oda pun selalu bilang, gue seneng banget ini jadi live action dan digarap oleh Netflix karena ini akan mengenalkan One Piece ke seluruh dunia, dan itu berhasil gitu. Satu itu, dan lagi-lagi secara teknis dan lain-lain ternyata sebenarnya mampu. Ya, Semua tuh mampu, possible, asal modalnya aja yang penting sebenarnya. Dan apa ya? Stay true to the source. Itu tidak melukai lah, tidak bikin fansnya sakit hati. Anjir, gua sedih banget. Kecuali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang rasis ya. Kok case-nya ini, kok case-nya itu gitu. Itu sih kurang ajar ya. Enggak, itu mah bukan fans ya. Soalnya berarti nggak baca manganya. Jangan ngerti. Iya, gitu. Nah, itu dia. Pertama dari akarnya itu sendiri, manga itu kan bahasanya Jepang. Jepang itu bukan bahasa internasional gitu. Iya. Jadi memang ya udah, emang harus live action dan pakai bahasa Inggris ujung-ujungnya. Karena banyak live action yang pakai bahasa Jepang juga kan. Iya. Dan sebagus apapun tidak sukses itu secara box office. Kayak Rurouni Kenshin. Iya, bagus. Ya. Bagus banget kan. Dibilang itu udah tier tertinggi lah. Tapi Itu tidak kayaknya meledak banget. Itu kayaknya produk terbaik Warner Bros deh. Dan bukan Amerika ya. Sampai detik ini. Gitu, jadi secara bisnis sih seperti itu ya kalau gue pandang. Cuman secara fans gimana? Soalnya Moana yang belum setua itu IP-nya tapi dibikin live action kan, karena memang Dwayne Johnson apa jadi presiden katanya. BU. Butuh project. Gitu. Jadi kayak gitu tuh Lilo and Stitch, dan sekarang kan juga animasi klasiknya Disney yang Princess juga dijadiin live action kan. Kalau itu menurut gue memang bisa dibikin sih, beberapa kartun ya. Tapi gue tadi kita sempat ngobrol juga nih sebelum rekaman soal Let's and Go. Ya. Mungkin karena lu nontonnya itu ya waktu kecil ya. Gue gitu. nonton Let's and Go, nonton banget karena menurut gue itu imajinatif dan kita bisa langsung ngerasain mainannya di dunia nyata kan. Yeah. Gue sih walaupun kita belok Magnum gitu. Gak bisa kan? Iya. Tapi ya jujur gue berharap itu ada versi live actionnya. Karena gue menganggap itu sebuah adegan balapan yang tidak ada di jenis film-film lain gitu. Film lain kan racing car ada di dalam balapannya, dan bahkan ada yang game kayak Gran Turismo dijadiin. Itu kan juga bagus juga tuh approach. Nah, gue sih meskipun pasti sulit banget kayak Let's and Go itu dibikin versi live action. Cuma, tapi seru kalau misalnya kita lihat ada Tamiya terus keluarin asap terus bisa bikin muter, atau nggak Tamiya jalan di dinding. Ada sayapnya gitu kan. Ada sayapnya. Terus gitu kan. Ngomongin teamwork gitu kan, gimana ngerakit Tamiya, wah itu seru banget sih. Cuman itu yang jadi masalah, kenapa tadi kan lu nggak setuju tuh Let's and Go, kenapa susah dijadiin live action tuh gimana? Nih ya, gue tuh ngerasa gini, maksudnya gini, kalau ngomongin soal, kita bicara soal proses pengadaptasian dulu nih ya. Iya. Menurut gua dalam proses pengadaptasian tuh yang nggak boleh dikompromi itu adalah core value dari animenya. ceritanya. Iya, ceritanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan core value ini hanya bisa ditransformasikan, hanya bisa diceritakan melalui medium 2D, rasanya nggak bijak kalau dipaksakan menjadi 3D. Oke. Jadi kayak kita harus bisa ngebedah dulu nih satu persatu poin-poin penting. Lu langsung ke rules of the game dulu. Bukan. Iya. Gue beri ke sana dulu. Iya. Masalahnya menurut gua ngomongin tadi rulesnya dari si Tamiya ini sebagai hiburan 2D. Anak-anak bahkan ini sebenarnya. Ini anak-anak. Oke. Cara kerja dari si cara kerja dari si rakitan Tamiyanya ini secara penulisan pas dari manga jadi anime ini sesuatu yang imajinasinya tuh kekanak-kanakan, dan kalau ditransformasikan jadi realistik tuh gak masuk akal, gak make sense. Karena bisa, maksudnya itu kan masalah Kayak lore atau world buildingnya ya. Iya. Nah, masalahnya kita bisa ngelihat tuh kayak gitu, misalnya Tsubasa bisa karena wah, orang-orang ini punya ilmu kayak Solid Soccer. Kayak Solid Soccer. Iya, kayak Solid Soccer bisa ya gitu. Iya. Masalahnya ini Tamiya
Tamiyanya itu mainan di animenya pun sendiri, digambarinnya mainan ya. Iya. Tapi voice comment. Jadi, nah itu. Jadi gue nggak bukannya gue gimana, tapi gue nggak gini. Gue tanya sampai ketawa. Gue tuh ngerasanya agak gak bijak ketika ditransformasikan jadi live action itu mencederai atau menodai lah. Oke. Logika penonton ya. Tapi kalau Let's and Go nih. Bukan logika tapi ke selimitless itu fantasi orang-orang di dalam 2D-nya. Karena kalau misalkan dijadiin live action, kayaknya harus ada limitasi. Oke. Itu bisa works. Kalau Kenapa? misalnya tadi lu sempat ngungkapin katanya, kalau misalnya si Tamiyanya ini sentient. Ya. Sentient apa sentient? Sentient tuh makhluk yang hidup sendiri gitu kayak Tapi nggak hidup men itu Let's and Go. iya makanya kenapa bisa voice comment gitu loh. Iya, makanya Masalah gua gak hidup. bilang. Gua Kan bilang. dia bisa works kalau dia sentient sama kayak Digimon sama kayak Yu-Gi-Oh. Iya. Ya kan? Sama kayak Pokemon gitu. Enggak, Jadi bisa di komen gitu, voice comment-nya bisa. Gue bilang bukannya pun kalau bisa itu kan gue bilang mencederai dalam artian kayaknya kita atur di sini berubah gitu. Nah, Berubah jadinya ya. pasti ada perubahan yang rasa-rasanya itu cukup signifikan gitu. Ada genrenya nggak sih, Rey? Sebutannya tuh. Kalau misalkan berubah seperti itu, gua sebagai penontonnya yang merasa kayaknya nggak cocok gitu. Kalau ada, gue percaya nih, Bisa. mohon maaf. Ada orang lain yang bisa aja kok, ya nggak apa-apa, bener pendapat lu valid gitu. kalau misal kayak Transformer gitu. Transformer sentient. Iya, maksudnya harus dibikin kayak gitu ya berarti ya. Iya, jadi dia punya Bukan dari source materialnya kita tuh paham fantasi dari 2D-nya tuh seberapa. Selama fantasi ini bisa diterjemahkan jadi live action, golin aja nggak apa-apa. Iya. Nah, masalahnya dari logika mobil bisa di voice comment aja itu udah dilompatin tuh di animenya. Itu gitu. ya itu kan bentuk fantasi. Iya, Ya, maksudnya bentuk fantasi ya. reasonnya tuh nggak ada, nggak dibikin ada gitu. Sama kayak Beyblade, sama kayak Crash Gear dan apa sih pada genrenya deh kayaknya. Banyak lainnya. Yang kayak gini nih kayak untuk jualan mainan sebenarnya kan? Iya kan? betul. Sebenarnya untuk jualan Merchandise, mainan. iya. Nah, itu pun berhasil di kayak misalnya Kamen Rider itu kan untuk jualan mainan juga kan? Iya. Bagaimana dia caranya device itu bisa voice comment, bisa apa? Itu kan jadi Iya. dia ada reasonnya di situ gitu. Dan rulesnya ya. Cuman Tamiya voice comment tuh ya harus ada, mungkin kedepannya bisa Iya. kayak misalnya Itu laku nggak sih? Itu Let's and Go itu laku nggak sih? Pada Maksudnya masanya- pada masanya Maksudnya kenapa nggak ada lanjutannya atau versi-versi baru? Ada Ya, ya, tapi kita nggak tahu aja. udah beda generasi aja nggak sih? Beda Maksudnya generasi dan marketnya tuh udah niche gitu. mainan sekarang tuh ya bapak-bapak main Tamiya jadinya Ya untuk koleksi. walaupun di saat-saat ini sih masih ada beberapa komunitas tuh yang memainkan itu di mall. Dan Tamiyanya pakai ini ya, pakai tongkat hoki ya sekarang ya. Pakai des yang cool. Dan dimainkan di real life pun ya di track itu Iya, aja. Iya. Kalau Yu-Gi-Oh gimana? Yu-Gi-Oh bisa. Karena kita bisa rules of the game itu kartunya. Jadi kan sama kayak Fantasinya tuh sampai card game gitu. jadinya. Iya, Fantasinya tuh bisa dunianya itu seperti itu gitu di setnya. Iya kan? Ya. Kayak Tapi apa sih itu? sebenarnya Yu-Gi-Oh pun ada beberapa arc yang menurut gua doesn't Ya make itu sense. enggak, itu kan enggak. Itu kan memang mangakanya agak gila kan. Maksudnya lu lagi balapan motor, let's play game gitu-gitu kan. Anjir lu lagi balapan motor tetap main, itu kan maksudnya emang penulisannya aja yang aneh gitu. Emang penulisannya. Kayaknya kita bisa nih bikin kayak gini nih gitu. Iya, itu udah gak pakai logika, emang penulisannya aja. Main kartu taruhannya nyawa gitu. Iya, taruhannya nyawa aja. Yu-Gi-Oh udah pernah bikin live action belum ya? Belum, nggak ada Kayaknya kayaknya. ya, ngeliatin creatures yang Kalau Iya, kalau terus ini ada kayaknya strategi. play rate-nya kayaknya ada deh. Apa maksudnya? Kan di sana nggak cuman film. Stage Di play. sana stage play. Stage play. Stage play pun laku banget dan bahkan itu salah satu pemasukan industri kreatif yang terbesar juga di Jepang. Ya. Jadi makanya tuh Kita juga ada kan perkembangan di IP-nya deket-deket sini Taman Ismail. banyak. tapi nggak- di itu Indonesia IP-nya beda. Di Indonesia tuh sempat ada yang bisa sampai ke stage play itu H2O Reborn. Cuman kan ya memang masih niche banget ya dari manga ke Kalau BCU bisa nggak Bumi Langit Cinematic Universe jadi stage play gua rasa harusnya dia kembangin IP yang dari komik untuk investasi jangka panjang, yaitu lu
targetin anak-anak dulu. Oh, komik ya, komik. Dari anak-anak ini udah kena, pas udah gede dia ngejarin anaknya gitu. Ini kan masalahnya dia langsung lompat ke dewasa kan. Itu tuh yang agak berat untuk bangun pondasinya belum ada. Kalau Nusa kira-kira perlu dibikin live action nggak? Ngapa? Loh pertanyaannya perlu nggak? Iya. Enggak sih, ngapain? Muzaki gitu jadi kakinya Udah gede Muzaki udah. Iya, udah gede Banget banget. dia udah jadi bapak-bapak kayaknya. Pengganti siapa ya pengisi suaranya? Nggak tahu. Tapi kira-kira perlu nggak? Enggak. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa tidak Karena perlu? udah realis, ceritanya realis sudah. Maksudnya dari penceritanya aja udah realis, bahkan Ya. itu jatuhnya gua ngelihatnya kayak ini lebih cocok live action, lebih kayak ini cerita dunia nyata diadaptasi ke animasi nih. Jadi bukan animasi diadaptasi ke dunia nyata gitu. Inspired. Kalau Karena gua sih itu ngelihatnya lebih ke medium jadinya. Kalau gua ngelihatnya Nusa potensi dibikin film atau live action supaya bisa menargetin orang tua yang tidak nonton kartun anak-anaknya. Jadi ketika ke bioskop nih, Berarti berubah target audiensnya gitu. iya ngelebarin. Iya. Supaya lebih luas. Karena kalau misalnya kemarin tayang di bioskop gitu, iya ada yang datang dengan anak-anak ya, tapi kalau dibikin yang live action bisa jadi lebih lebar lagi marketnya. Dengan pendekatan cerita yang lebih dramatis tentunya, cast-nya lebih menjual gitu. Masalahnya kemarin tuh kasusnya ini, Mu. Kemarin tuh bisa lebar banget sebenarnya audiens ya, kalau nggak pandemi. Iya sih. Dan pandemi aja segitu ya. Iya pandemi segitu, dan itu nggak lebaran. Iya. Coba kalau misalnya Nusa nggak pandemi, tayang di libur lebaran, bakal seramai apa itu? Dan sebenarnya itu harusnya jadi titik balik animasi ya. Ini kita kan masih ngomongin animasi Indonesia tuh, titik baliknya harusnya di Nusa. Cuman ya memang timingnya Susah aja. juga sih bikin animasi, emang lama kan. Iya. Nggak kayak film-film lain. Nah nextnya kan bakal ada Kancil, ada Jumbo. Iya. Kancil jadi ya bioskop format. Iya, sebenarnya animasi Indonesia tuh ada aja terus kayak garapannya MNC tuh. Kiko. Banyak judul-judul ya Kiko Banyak, itu banyak salah banget. satu yang gede. Sebelumnya kan kayak yang ada Marmut yang detektif apa ya, Titus itu ya. Titus. Cuman masalahnya kan kayak marketingnya tuh kayak Iya. sama Susah sekali sih. diabaikan, gitu, sayang banget Iya, gitu. iya. Itu sih yang agak Sopo Jarwo juga kayak mungkin apa? Super Jawa tuh sama kayak tadi tuh, dunia realis dibikin kartun tuh. Iya, Sopo Jarwo. Ya itu bener, gue nontonnya aja. Ini mah sinetron lama kayak sapu tangan Sangat Eneng gitu-gitu. relatable ceritanya. Iya, sangat sapu tangan relatable. Eneng gitu, baju-bajuri Iya, gitu kan. iya, emang sangat relatable. Nah, ngomongin Indonesia, kayak misalnya Warkop dijadiin animasi, gimana? Nggak apa-apa kalau menurut gue itu. Itu bagus ya, justru kayak Mr. Bean kan? Kayak Mr. Bean benar, pendekatannya gitu. Cuman jadinya nggak selaku itu, sayangnya. Nggak apa-apa, itu kan laku emang konsekuensi aja, maksudnya Iya. impact-nya. Tapi ketika Pengembangan masa- ceritanya bisa ya? Iya, ngomongin soal creativity, apalagi yang mulai dari kartun, emang ya memang nggak semuanya sih Iya, harus nggak. dijadikan live action ya. Yang udah peak tuh nggak usah dia ganggu-ganggu. Tapi akhirnya bener kayak Topi, live. Nah, Naruto deh gimana? Wah, Naruto sebenarnya lebih gampang daripada One Oke. Piece. Tapi lu setuju nggak kalau dibikin live action? Setuju aja. Karena pengen tahu ya kayak gimana Setuju, iya. bentukannya. Karena fanmade, live action yang fanmade itu bagus-bagus banget kan? Iya, iya. Nah, sebenarnya yang susah adalah tantangan buat studionya. Gimana dia bisa lebih memuaskan daripada fanmade? Wah, itu berat sih. Tantangannya memang di memuaskan fans itu sih yang susah. Fanmade-nya tuh bagus banget masalah. Fanmade-nya Nah, bagus-bagus, bener. One Piece belum pernah ada fanmade-nya. Terus tiba-tiba dia Oh nge-set iya. standar sendiri Berat, gitu berat, jadinya. Ya itu sih Naruto menurut gua perlu karena Wah, itu imajinasi lore-nya kita bagus semua sih. banget. Ninjanya tuh bagus banget. Ya, itu imajinasi kita semua sih ketika kita baca komik, nonton seriesnya gitu kayak ini kalau dibikin live action seseru apa ya Itu pertarungan-pertarungan tuh ini ya. dia gitu. tuh bisa sefenomenal Harry Potter sebenarnya karena Iya. Harry Potter ngasih lihat magic dan sekolah disatuin gitu. Kayak gitu ya bener ya. Magic dan sense-nya gitu. pesantren. Pesantren Iya, iya, iya. On boarding school. Iya. Nah, kita ngeliat ninja dan sekolah disatuin gimana gitu. Itu tuh bisa sefenomenal itu sebenarnya. Gitu. Iya. Gimana? Apalagi ya? Apalagi anime yang kayaknya mentok udah jangan dibikin Nah. series lagi. Enggak, dibikin gue live lebih action. ngomongin apa yang kalau dibikin live action tuh sebenarnya lu setuju banget pembelaan lu gitu. Nah, setuju ya. Nah, Tadi kayaknya Naruto salah satu yang nih setuju. kalau gua cukup jadi orang yang cukup menyetujui langkahnya Disney untuk live action kan film-film princess ya. Oke. Karena apa? Karena tanpa ada film princess ini IP-nya tuh udah stuck diem di situ aja. Sama kayak lagu-lagu remake Dewa lah.
Sama tanpa Noah ada juga. di remake. Iya, Sama iya. Noah. Betul. Iya, tanpa di remake. Lagunya nggak diputerin lagi di radio. Kalau itu ada apa? Ada strategi soal ngehidupin lagi IP-nya berarti. Iya. Kalau nggak di remake, di radio tuh nggak bakal Hilang muterin gitu. lagi. Iya, iya. Nah, kalau ini film yang nggak di remake jadi Iya, live iya. action, itu tuh apa? Beauty and the Beast bakal ya itu aja gitu. Iya. Terus ada kemungkinan kan generasi yang muda-muda yang harusnya terkena itu, yang ditargetkan itu nggak bakal nonton tuh animasi lamanya karena satu teknologi animasinya juga udah gak appealing buat anak zaman sekarang gitu. Jadi akhirnya ke live action atau kalau mau diadaptasi ke animasi yang lebih modern. Oke. Gitu. Kalau One Punch Man gimana? Wah itu, sebentar. Dari manga ke animenya aja itu susahnya minta ampun. Ya nggak, Re? Iya. Gambarnya Yusuke Murata berat mangaka yang gambarnya ya. Kalau ceritanya kan One Sensei itu ya. Yusuke Murata itu yang bikin ISO 21 gitu kan. Iya. Itu udah sekelas art sih harusnya. Dia tuh udah sekelas apa ya? Seniman Renaissance gitu loh. Gambar tuh bagus Mentok dong banget. berarti, nggak boleh dibikin live action dong. Aduh susah. Enggak. Gini, nih bagus nih untuk disebut ya. Dengan pertanyaan, anggaplah bisa dieksekusi. Anggaplah Apakah kapitalnya apa duitnya ada? Budgetnya limitless ya. Orangnya bisa bikin. Ini untuk lu mention soal One Piece. Menurut gua gini, salah satu tadinya kan batasan fantasy itu tadi gua bilang. Ini tuh akan kebentur sama art value yang sudah dituangkan di 2D bisa di capture lagi nggak di 3D? Bisa di capture lagi nggak? Masalahnya 2D-nya pun nggak mau, animenya aja pun nggak bikin puas fans ya. Iya. Kayak komiknya. Iya. Komiknya tuh sebagus itu soalnya Jadi kayak gila. banyak kayak bisa meng-capture landscape yang kayak Kak Upi bilang tadi. Lu bayangin 1-2 halaman jadi satu, tapi itu udah lukisan harus masuk museum gitu. Iya, udah Dan museum gitu. masuk ke anime itu paling kalaupun jadi cuman beberapa saat terus udah that's it gitu. Orang-orang hanya mengejar ya. Orang-orang tuh hanya bisa menikmati actionnya Ceritanya yang fast aja, pace dan lain sebagainya, ceritanya yang kompleks dan lain sebagainya, tapi Artnya. artnya kayaknya susah nih gitu. Dan Mappa kan juga sekarang lagi kena backlash gitu ya. Waduh. Maksudnya Video Mappa produksi dia pengen semaksimal mungkin untuk bikin artnya, tapi environment kerjanya tuh nggak mendukung. Jadinya untuk Jujutsu Kaisen season 2 ke-delay kan, nggak dilanjut kan, karena mogok kerja gitu. Jadi gimana caranya lu bisa bikin nyediain kapital yang gede, pekerja-pekerja yang memang mumpuni banget di bidangnya dan environment kerja yang mendukung mereka semua gitu. Itu sih. Berarti kayaknya kayak One Punch Man itu even kalau kapitalnya ada, terus orang-orangnya mampu mengeksekusi, kayaknya cukup berhenti di anime karena kayaknya Art value-nya udah susah untuk untuk diduplikasi kan. Iya. Karena satu jadi komik tadi aja jadi anime aja seberat itu untuk nyamain, apalagi jadi. Ini bahkan kan mau katanya season 3. Tapi kalau Zack Snyder jadi, anggaplah ada sutradara kayak Zack Snyder gini yang visi visualnya di sinematografi bagus, terus bikin One Punch Man, lu bisa bayangin nggak dia? Kenapa Kan dia kayak lukisan. Zack Snyder tuh kalau bikin shot-shot tuh kayak lukisan tau. Enggak, gue dibenturinnya ke Zack Snyder gitu loh. Gue tuh beloknya anjing Zack Snyder. Enggak masalah. Tapi benar bagus. Iya kan Zack Snyder itu bikin adegan sentuhan aja kayak lukisan Michelangelo. Iya. For konteks, gue kan nonton salah satu trailer terbaru nanti dia akan tayang, Rebel Moon. Oh, iya. Dan Itu, itu baru, emang bagus itu baru trailer aja tuh udah, hah gitu. Iya, secara Gimana? visual. Itu Netflix dan Gimana? itu orang-orang Fan pada Zack Snyder gimana? Iya, itu Netflix dan orang-orang pada nge-demand masukin bioskop dong gitu kan. Iya. Zack Snyder secara visual iya. Gimana? Setuju nggak? Secara penulisan enggak. Oh iya, tapi kalau misalnya Zack Snyder yang eksekusi kayaknya masih bisa kan? Secara visual bisa dan secara yang modalin gue nggak tahu siapa yang bakal saya. Yang modalin gue nggak tahu bakal saya. Baik lagi Cuman Netflix kayaknya. Ya udah. nah Zack Snyder tuh dia sangat bisa mengeksekusi gambar-gambar yang indah di mata gitu secara visual ya. Iya. Tapi One Punch Man itu rumitnya selain visual adalah sense komedinya. Zack Snyder bakal susah. Oke. Sense komedinya tuh gue nggak ngerti ya gimana ya. Anjir gimana itu? Ini memang apa ya? One Punch Man ini salah satu kasus yang sangat langka. Dari segi manga aja tuh udah kasus yang langka tuh. Akhirnya
sebuah webcomic diakuisisi sama studio besar terus diadaptasi sama mangaka yang luar biasa banget gitu. Itu aja udah langka banget tuh, ada kasus kayak gitu. Itu pas dijadiin anime, pas dijadiin aduh gak kebayang tuh step-stepnya. Gua nggak kebayang orang yang meranin Saitama-nya juga. Masa Deddy Corbuzier kan orang-orang pada ke fancast-nya. Siapa? Tapi kayaknya cukup ini sih. Kalau kayak karakter One Punch Man kayaknya masih cukup bisa dibikin lah. Yang susah memang visualisasinya kan. Iya. Kalau karakternya masih banyak yang bisa kita temuin gitu. Soalnya siapa? Aktor Indonesia yang Power Rangers? Yoshi Sudarso pun ada fanmade ya. Dia jadi Zeno. Iya. Jadi Zeno One Punch Man gitu. Zeno tuh apa ya, di dalam tangan kanan juga enggak ya? Iya, badinya si gitu. Saitama. Itulah ya menariknya ya ngomongin. Soalnya di Indonesia sendiri animasi itu masih dipandang sebelah mata. Semoga sih kemarin kalau misalnya ngelihat kan anak-anak kita nih generasi yang dibesarkan melalui film animasi Disney gitu kan. Oh ya, satu yang gue setuju dari live action, Toy Story. Nah, kita besar animasi Disney dan kita tahu efeknya kita pas dewasa tuh seperti apa, dan kita kan bakal ngebesarin anak-anak kita juga dengan nih efeknya bagus gitu kan. Aduh, anak-anak kita, saya belum punya anak. Nantinya. Gitu ya, maksudnya efeknya bakal nanti mudah-mudahan sih ada pengembangan eksponensial soal karena kan ada yang mulai aware gitu soal kayak V-Cinema bikin V-Cinema studio animation gitu. Ya mungkin lebih harapan kita sih kalaupun ada banyak banget source material yang bentuknya kartun atau anime, kalau dibikin live action ya harus mau berusaha jauh untuk bisa melampaui versi kartun atau animenya kan. Paling tidak jangan keywordnya melampaui ya. Jangan bukan sampai berusaha melampaui lah paling enggak. Iya, paling enggak bisa diterima. Kayak One Piece aja. One Piece tuh jauh lah kalau misalnya ngomongin standarnya. Cuman itu tuh bisa diterima gitu. Acceptable. Tapi itu pun karena si Oda-nya tahu apa yang mau dia sampaikan. Karena dia juga yang bikin semuanya gitu. Jadi dia tahu kalau live action ya udah segini aja cukup. Tapi paling nggak effort itu ada gitu. Nggak kayak film live action yang sekedar mengeksploitasi IP-nya kan banyak. Itu Avatar yang dulu. Avatar yang dulu, Dragon Ball banyak. Di kolom komentar, ini film ya? banyak banget yang gak diakui film, kasihan banget. Eksploitasi IP gitu. Karena pengen segera tayang supaya mumpung lagi hype segala macam. Lagi-lagi kan emang soal bisnis ya gitu. Jadi ya kadang ada orang yang serakah aja gitu. Ya betul. Oke, berarti excited gak Avatar The Last Airbender? Enggak sih. Gue biasa aja karena menurut gue yang jadi Avatar kurang eng. Soalnya di trailer gak ditunjukin sisi lucunya dia. Iya. Belum. Menurut gue, seperti gue cerita ke Ray, harusnya jadi Eng itu adalah temannya Boboho. Iya, yang anaknya Jet Li itu ya? Bukan, itu anaknya Jet Li. Pokoknya itu lah. Itu waktu kecil gue dibohongin anaknya Jet Li. Soalnya mereka kan wajahnya mirip. Iya. Menurut gue itu kalau misalnya nemu yang karakternya kayak gitu. Karismanya. Atau mungkin karena belum ditunjukin aja sisi lucunya. Iya, betul. Mudah-mudahan pas ditunjukin sisi lucu, beneran masuk nih. Grow itu sih. Ya udah, paling itu aja. Ya. Untuk episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.